Kepala Desa Keling dan semua perangkat desa, Pak PJ Sekdes, Pak Kasun, dan semua perangkat desa. Yang hormati Bapak Ketua BPD dan anggota, hormati pendamping desa, Mas Asif, Mas Arif, serta Bapak Ibu, Bapak Babinsa, Babin Kaptipmas Desa Keling, hormati Bapak Ibu, Bapak-bapak Ketua RT, RW, hormati Ibu-ibu PKK, kader posyandu, serta adik-adik yang sedang KKN. Sudah semuanya, serta Bapak sekalian yang hormati. Terlebih dahulu mari kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana pada malam ini kita oleh Allah memberikan kesehatan, rahmat, serta taufiknya sehingga dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salatu salam bila kita limpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yang hormati, alhamdulillah kami sampaikan terima kasih kepada pemerintah desa Keling yang telah menyelenggarakan musyawarah desa tentang penyusunan RKP Des dan pembentukan tim penyusun serta penyusun dan tim verifikasi, ya, tim verifikasi. Alhamdulillah, walaupun terlambat tapi tetap melaksanakan, ya sekalian. Karena apa? Musdes penyusunan RKP Des ini wajib dilaksanakan, ya. Wajib dilaksanakan 1 tahun sekali. Jadi menjelang penyusunan RKP itu harus diadakan musdes. Kemudian Bapak sekalian, di dalam musdes RKP Des ini nanti sebelum disusun membentuk tim penyusun dan verifikasi. Bapak sekalian, perlu disampaikan bahwa dalam menyusun RKP Des ini tidak ada bedanya dengan tahun yang kemarin. Karena apa? Tahun yang kemarin aja, dari tahun ini ya 2021 ini insya Allah programnya juga banyak yang belum dilaksanakan, ya. Ya, kemarin juga itu tahun 2020 belum dilaksanakan, dimasukkan di 2021. Nah, yang di 2021 ini belum dilaksanakan. Nah, berarti nanti masuk di 2022 ini sekarang. Nah, ini malam ini dengan musdes ini penyusunan RKP Des tahun 2022, ya. Ya nanti untuk tim verifikasi, tim penyusun dan tim verifikasi. Dalam penyusunan ini nanti Bapak sekalian, jadi BPD mencermati RPJM Des 2022 apa saja yang belum yang akan dilaksanakan. Kemudian kalau melihat RKP Des 2021 ini banyak yang belum dilaksanakan, maka otomatis masuk di 2022. Jadi itu Bapak Ibu PWD. Jadi nanti jangan hormati RPJM Des 22. Kalau memang banyak usulan, kemudian ternyata di 21 banyak yang belum dilaksanakan, otomatis ya masuk. Iya. Itu sekalian. Jadi yang jenengan kan sudah tahu anggaran tadi, anggaran ini di 2021. Nah, itu sekalian untuk dalam penyusunan RPJM Des ini. Kemudian tentang anggaran, jadi anggaran tetap Bapak sekalian kita berdoa, dari kemarin kita berdoa mudah-mudahan COVID dan dipundur, ya. Tapi ternyata masih belum. Nah ini untuk 22 ini kita doanya juga gitu sama. Mudah-mudahan nanti ambil biar 22 nanti pembangunan bisa terlaksana gitu lah. Apa tunggunya dia kurang ya? Kalah mandi. Ya. Dungannya kurang serius mungkin ya.
Itu Bapak sekalian yang disampaikan, nanti disampaikan ke Mas Asid. Kami ucapkan terima kasih, tadi sudah dilaksanakan PAK ya, perubahan anggaran. Alhamdulillah berjalan lancar. Saya salut dengan BPD Desa Keling yang aktif ya, aktif. Ada sanggahan-sanggahan, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan Desa Keling bisa semakin maju nantinya. Ya. Kalau kita melihat desa yang lain, wes pokoknya wes setuju ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Disambung Mas Asid. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menghormati Bapak Camat yang diwakili Bapak Sabto Kasih Kecamatan Upung, pada Gus Sofi, seluruh Keling dan seluruh jajaran perangkat desa Keling, kemudian dari kelembagaan desa Keling Bapak Alwi Selaku Ketua DPD seluruh anggota LPMD, mungkin DPPKK dan seluruh kader desa tanpa terkecuali Bapak Ibu RT RW, dan tak lupa yang beralma mater hijau, adik-adik dari IAIN Kediri yang di zaman nyeluki aku ketemu Mas, mereka aku pernah bisa cita di setain. Aku ini kan ketemu Mas yang senior kan orang nyopong gitu soalnya. Ya, baik, lanjut. Kemudian tanpa terkecuali Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam acara musyawarah desa yang pembahasannya yang lumayan sedikit menguras pikiran kaitannya dengan penganggaran maupun alokasi APBDes yang berlangsung di tahun 2021 ini. Bapak Ibu insya Allah mikir untuk suwi betul apa ya, sekitar mungkin setengah sampai 1 jam maksimal nih. Jam pinter setengah ngopi sendiri. Untuk dipetahkan di sini insya Allah poin-poin mawon penting, karena kalau tidak dijabarkan nanti khawatirnya ada dusta di antara kulo kalian dengan, karena selaku tupoksi kulo Pak Sabto Gus Rafiq selaku lurah kaitannya dengan beberapa hal penyusunan RKP 2022. Saiki ulan tasik ulan pintu mancing habis di bulan 8, baru tanggal 4 wis mikir 2022 meneh. Padahal lakone cek 6 bulan ini penetapan APBD sih akhir bulan beberapa koyo cek DNA-ne dede lagi salur tahap siji kok wis mikir 2022 meneh. Bapak Ibu langsung mawon. Yang pertama kaitannya dengan PAK, nyikapi sedikit mawon. Kami berharap mudah-mudahan tidak ada regulasi surat dari pusat turun lagi ya Gus. Ngapunten Bang, niki ketoke ten catatan kula Keling bakal PAK 2 kali. Ketoke. Kenapa 2 kali ya? Mergo ajeng entuk duwe akeh. Saestu pinten. Insya Allah itu setengah kan. Insya Allah. Muliane jatuh bantuan Keling. Rong puluh rakyat sing bangun Jawa dhewe. Ini luar biasa. Alhamdulillah kayaknya sudah ACC kayaknya. Maka dari itu hanya perpindahan anggaran saja masuk di dalam APBDes. Makanya berubah lebokno duit tentu bukan di kabar-kabar paling. Jadi kemarin kabar gembiranya alhamdulillah Desa Keling tanpa sengaja dikunjungi dari Kementerian Desa yang notabene adalah perwakilan dari Pokmas mengajukan BUMDes. Insya Allah di BUMDes kemarin dikunjungi dari staf Kementerian Desa dan diajukan bantuan tentang wisata. Dan insya Allah mudah-mudahan goal panjenengan mau tukang mawon nggih. Goal selamat nggih. Dan tak lupa dari teman-teman yang KKN ini juga harus minimal sehari ya posting lah, mempromosikan apa yang panjenengan lihat di situ. Ini
Ini beruntung sekali sekarang mahasiswa sekarang kalau di posisi ini karena tahun 2014 itu sudah ada APBDes. Jadi sebelum tahun 2014 itu tidak ada APBDes, seolah desa dalam rangka kegiatan menunjang mahasiswa itu masih belum begitu di cover. Kalau sekarang sama melok ikut desa bingung bagi jadwalnya, sehingga dalam proses apapun kegiatan itu bisa masuk, baik dari struktural, formal pendidikan maupun dari kegiatan masyarakat itu bisa dimasuki semua. Jadi tanpa terkecuali apapun program tersebut akhirnya bisa dilaksanakan. Namun kondisinya kata niki, alhamdulillah semuanya daring saja. Bagi kegiatan apapun beberapa harus menggunakan via Zoom atau via yang lain. Gitu. Langsung mau kembali ke tema, Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak ada perubahan regulasi khusus yang mengikat anggaran panjenengan sehingga tidak bisa berubah lagi kecuali bantuan kita tadi. Kemudian kami ucapkan terima kasih Desa Keling Gus Rafi terutama BLT yang sudah diluncurkan dari surat Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa bahwa dana desa Keling ini sebesar 1 miliar 100 berapa gitu ya. Tidak 1,2 miliar tapi 1,1, artinya itu maksimal mengalokasikan bantuan langsung tunai DD ini maksimal 30% maksimal. Tapi panjenengan di Desa Keling ini sudah menganggarkan sekitar 262, sehingga persentasenya ini menjadi sekitar 23,2%. Alhamdulillah ini sudah sekian berapa 70% di atas itu. Ya, karena mengingat demikian berarti kepedulian desa terhadap warga yang sekiranya membutuhkan bantuan secara tunai itu betul-betul ada perhatian khusus gitu. Karena tidak semua desa mau menganggarkan seperti ini, Bu. Nah, gitu loh. Tidak sebanyak ini, minimal separuh saja dari samping. Separuh dari 30% kan 15%, mungkin sekitar 17 dan sekitar berapa 200-an mungkin. Nah, ini sudah melebihi target dan melebihi perencanaan. Kemudian anggaran PPKM Desa Keling, kami juga terima kasih. Ini juga menjadi sorotan DD 2021, menjadi prioritas juga. Anggaran PPKM darurat ini minimal 8% dari total DD. Nah, ini Keling sudah 9% melalui. Terima kasih, bahasanya pun muncul. Sehingga dalam notaben penggunaannya kita mengatakan Bu BPD kita harapkan sesuai dengan prosedur yang menjadi petunjuk kaitannya dengan PPKM tersebut. Seperti halnya yang beberapa disampaikan, ada banyak pertanyaan sakjane dengan PPKM Giopo dan seterusnya. Kalau saat ini mungkin tidak jauh beda dengan tahun 2020, mengingat sekarang yang dirawat bukan hanya COVID saja, tapi sudah dampaknya COVID itu dirawat. Artinya termasuk pemulasaraan jenazah itu juga perlu, termasuk alat-alat yang berkaitan dengan COVID yang kemarin tertuju pada masyarakat yang menerima desa, memprogramkan, merencanakan dan realisasi, tapi sekarang sudah mengarah ke teknis lapangan lah yang harus diperhatikan, sehingga dalam proses yang penanganan COVID ini tidak tertuju kepada difasilitasi di pihak desa, tapi menunggu seolah-olah ada kabar apa yang terupdate, biasanya begitu. Semisal pemulasaran jenazah ini berarti perlu penanganan, alatnya apa, APD, desinfektan dan seterusnya. Kemudian petugasnya berarti perlu ada semacam insentif atau honorarium diberikan kepada petugas jenazah. Nah, siapa saja yang mungkin bisa desa kaitannya dengan perawatan jenazah tersebut, apakah nanti desa mempunyai inisiatif mengumpulkan tokoh-tokoh seluruh dusun, bintek ala COVID dan sebagainya, kemudian ini tolong caranya penanganan COVID dan seterusnya, seperti itu. Sehingga dikhawatirkan Bu ini tadi juga ada juga, sehingga dalam penanganan seolah yang dilakukan COVID ketika difokus mati di rumah sakit, kadang-kadang menunggu institusi dan sebagainya ternyata belum dinamika, sehingga itu nanti tim atau siapa yang sudah menambahkan bintek atau penanganan tersebut
akhirnya bisa melaksanakan dengan sendirinya. Toh walaupun tidak harus menunggu tim COVID dari desa, tapi kalau sudah menerima arahan atau bimbingan dari pemateri, bisa dari Kismas, bisa dari BPPD, bisa dari atau mungkin yang ahlinya di bidang penanganan pemulasaran jenazah COVID. Kemudian tak lupa Ibu, anggaran PPKM ini juga tidak serta-merta harus habis, tapi juga melihat kondisi keuangan. Alhamdulillah kalian terserap habis. 102 juta sudah habis. Maksudnya terserapnya, terserapnya bukan langsung habis. Jadi diambil anggarannya, tetapi secara penggunaannya nanti bertahap, ngoten Gus ya. Jadi melihat situasi dan kondisi. Kalau sekarang ada banyak yang mungkin warga di desa Keleng ini yang mungkin dikatakan isman, isolasi mandiri. Dana PPKM tersebut juga bisa digunakan untuk memberikan bantuan berupa paket sembako atau paling elek kirimi sego nasi bungkusan atau gimana lah yang notabene sudah terisolasi mandiri. Mungkin katakanlah dikasih jatah kira-kira isman 14 hari, berarti 1 hari semisal satu keluarga ada 3 orang. 3 orang ini makannya 3 kali berapa dan seterusnya. Kalau repot ngasih dana, itu kasih sembako, bisa beras dan kawan-kawannya, bisa minyak, mie dan sebagainya, yang penting bisa digunakan untuk masak. Sehingga orang yang isma tersebut tidak merasa harus repot-repot keluar dari rumah untuk belanja. Mengingat situasi yang seperti ini, kadang kala sing rumah sing terjangkit lek saniki mboten ngaku, Pak, ngapunten. Ten badas niku kula niku kuwatah. Dadi saniki rumor tidak bisa cium bau niku wis biasa. Kalau hal semacam ini, kalau kita tidak pandai-pandai dalam menyikapi hal tersebut, ya nggak akan berhenti kapan selesainya kan gitu. Cuman kita berusaha betul bagaimana kita menghindari dan mencegah supaya COVID ini betul-betul bisa selesai dan tidak terjadi pada yang lain. Dua nih, oke. Jadi anggaran BLT sudah memenuhi target di atas rata-rata, kemudian dan juga anggaran PPKM. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih, alhamdulillah SDGs sudah selesai. SDGs ini berpengaruh di perencanaan tahun anggaran 2022. Namun berkali-kali saya menyampaikan grafik yang kita tunggu-tunggu. Saya berharap kemarin mungkin di Desa Keleng dan Desa Kampung Baru saja ini yang belum melakukan musdes ini sudah keluar hasilnya, input panjenengan di grafik Kemendes. Ternyata alhamdulillah sampai saat ini website sudah bisa dipakai, tapi input melalui aplikasi SDGs untuk tim enumerator desa ini tidak terbaca. Sehingga lek coro dipikir normal masa kata input maneh. Jempolane keriting. Tapi alhamdulillah setidaknya ini nanti bisa dievaluasi. Yang penting dalam rangka penyusunan di tahun 2022 ini, RKP di 2022 Desa Keleng ini tidak jauh beda di tahun 2021. Yang ketiga, sekarang mancik ke bahasan sekarang. Oke. RKP 2022. Bapak Ibu, tak bosan-bosannya yang sering kali rapat bolak-balik bab RKP ya. Selalu kita sampaikan, perencanaan desa selalu harus memenuhi kriteria prosedural yang pas. Dalam rangka menuju perencanaan tidak instan 1-2 orang. Nah kalau sekarang musimnya ngeten iki terus pripun nih? Kira-kira masuk katanya nyebar angket. Nggih, dibatasi mawon pun. Nanti tim RKP yang sudah dibentuk dalam rangka menjaring usulan itu nanti bisa ke dusun-dusun melalui perangkat desa dan RT RW setempat. Tah piye carane, yang penting panjenengan seolah-olah ini sudah menghindari kerumunan mboten mawon. Apakah nanti undang 20 orang disekati sak meteran ya monggo, atau mempunyai inisiatif yang lain kok semisal pengen virtual Zoom sak RW gawaya ya boleh Pak. Kemudian nanti minta bantuan
Apakah itu nanti nyebar angket dan sebagainya, usulan seperti apa, monggo. Yang penting teknis itu dengan lalui berbagai metode dalam rangka menggali permasalahan yang ada di setiap dusun dan usulan-usulan yang harus dicantumkan di perencanaan 2022. Kemudian di posisi hari ini adalah baru pembentukan tim penyusun dan tim RKP. Tim penyusun damel pinten, Gus? Oh, tim 9, monggo. Timnya 7, 9 dan maksimal 11. Berkali-kali saya sampaikan nyapa kok ganjil Pak Bu, menawa tim untuk jerune iki kok beda pendapat. Satu menjadi penengah atau cara pertimbangan ugi anget-angete ngoten. Nanti cek lagi sing ndi kan ngoten. Ya memang mufakat betul, itu pernah terjadi, cuma dikepung alhamdulillah belum nemui. Koyo-koyo oh ya wis sepakat teman. Di lain desa, di lain kecamatan karena unsur politis yang luar biasa sehingga tim ini mengharuskan untuk betul-betul menjaring tim ini sangat efisien dan sangat ketat, sehingga terjadilah perencanaan yang betul-betul dianggap ini sudah mengcover keseluruhan setiap dusun. Kemudian dari tim ini nanti yang sudah terbentuk, mohon dengan sangat memperhatikan visi misinya Gus Lurah ini. Yo kumo-kumone muni niku RPJM dibuka meneh. Kira-kira usulan sarpras yang tidak tercantum di RPJM nyisih. Apakah tidak bisa terbangun? Bisa Bapak Ibu, cuman prosedural inilah yang harus dilalui karena Pak Kades punya visi misi yang tercantum di dalam RPJM ini, sehingga dalam RPJM ini nanti dionceki sitok-sitok seolah-olah ini tercantum di dalam tujuan tahun keberapa dari galian gagasannya visi misi Pak Kades tadi. Sehingga dalam menentukan perencanaan yang di luar RPJ ini nanti ini dimasukkan kloter berikutnya. Apakah itu boleh? Boleh, seperti halnya yang tercantum di dalam RKP. Apakah RKP yang sudah ditetapkan nanti dalam Musrembangdes boleh dirubah? Boleh Pak, boleh, tapi dengan catatan dengan musyawarah kados ngeten iki malih, dengan pertimbangan yang sangat luar biasa. Karena itu dianggap kejadian di luar prosedur, artinya ini sudah menjadi hal yang sangat diprioritaskan, karena kalau sampai tidak dikerjakan seolah-olah berdampak yang luar biasa. Jadi pandangan dari gagasan tersebut betul-betul dimaksimalkan sehingga ketika Musrembangdes itu sudah tidak ada usulan lagi. Sehingga yang digali melalui dusun-dusun tersebut disaring lagi, mana dicari yang paling penting, sehingga itulah yang dicantumkan. Kemudian Ibu, setelah melakukan gagasan pencermatan dari visi misinya Pak Kades, kemudian melakukan koordinasi dengan tim yang melibatkan dari tim verifikasi yang terdiri dari 5 orang. 5 orang yang mempunyai tupoksi masing-masing. Bidangnya apa Pak Bu? Kemutan boten ya. Yang pertama bidang pemerintahan desa. Ini bisa diambilkan dari perangkat desa ataupun dari kelembagaan desa. Sehingga itu nanti mengetahui keadaan dari pemerintah desa, kebutuhan desa dalam 1 tahun ke depan apa saja. Butuhnya desa apa mawon Pak Bu kan. Kemudian pembangunan desa, pembangunan yang membidangi setidaknya tidak jauh-jauh dalam memahami pembangunan desa. Pembangunan ada 2, pembangunan sarana prasarana dan pembangunan SDM masyarakat. Pembangunan SDM itu terdiri dari nopo mawon, ya bisa mulai dari kesehatan, dari pendidikan, kemudian dari nopo pemberian pengarahan dan sebagainya kaitannya dengan keilmuan yang belum diketahui. Kemudian yang ketiga tentang pembinaan. Jadi setelah pembangunan desa, pembinaan masyarakatan itu penting. Jadi pembinaan masyarakat lah, momen bidang pembinaan masyarakat ini nanti juga sama yang disampaikan tadi, setidaknya dalam 1 tahun sekali ya baik.
tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Keling atau pentolan-pentolan siapapun, atau bisa melalui RT RW diberi pengarahan tentang suatu hal. Kalau sekarang momennya Covid, berarti ya momennya Covid. Kalau momennya ten boleh kula kono mulai enek orang ten mriki yo berarti yo petani ini di maksudnya apa? Butuh koordinasi, hanya itu sebenarnya, pembinaan masyarakat di situ bidangnya, dan itu difasilitasi oleh desa. Bisa mulai poktannya nanti dikumpulkan di mana, pengarahan nanti mendatangkan dari BPL pertanian, kemudian lahan-lahan dan sebagainya. Kemudian pemberdayaan tak lain adalah pemberian perhatian khusus pada masyarakat, ya bisa melalui soft skill, bisa melalui pelatihan atau apa. Tapi di musim seperti ini ya mungkin hal semacam itu biasanya jadi korban PHK melalui ngomong karno, tapi muspro seneng kaya ate denek no pelatihan nopo kan ngoten. Akhire keterak Covid di malah mau ayu nang BLT kabeh. Tapi setidaknya perencanaan kan boleh ya, apapun boleh, enggak jadi soal jeneng rencana, soal realisasi kan urusan belakang. Biasanya kan ngoten, tapi berdasarkan sepakatan. Pun lanjut. Sehingga dalam proses penggalian gagasan tersebut, tim tersebut sampai harus melaksanakan verifikasi ulang sebelum melaksanakan musrenbang desa. Lah, menuju musrenbang des niki Gus pangapunten, tim penyusun ini membuat materi rancangan RKP. Nopo rancangan itu? Rancangan RKP terdiri dari nopo usulan, usulan yang telah digali. Kalau usulannya sarpras, niki catatan nih, berarti Pak Sekdasnya sinten? Mas Sahono. Mas Sahono, wakilnya Pak LPMD putih. LPMD ini putih Pak Ketua. Pak Jari. Terus anggota. Dalam usulan sarpras harus memunculkan gambar titik nol, titik tengah, dan titik akhir. Di foto Pak, ditampilkan di slide. Contoh, misal di sini bangun selokan dusun Keling RT 10 misal. Mana? Itu foto nolnya di foto, titik tengah di foto, titik akhir di foto. Jadi genah cara saya warga Keling RT 10 nyawang iku tiba iso di omahku kan ngono. Akhirnya kan orang ketika pulang mendapatkan usulan semacam itu ya minimal bisa memahami apa yang disampaikan, dan audien ini menerima materi dari rancangan tersebut. Usulan dari berbagai dusun direkap dan dijadikan satu dalam rancangan kerja pemerintah desa Keling. Rancangan loh. Setelah musrenbang desa, materi tersebut sudah ketika dipahamkan dalam rangka programnya, planningnya membuat para materi tersebut tadi, kayak satu sarprasnya adalah dilaporkan foto nolnya. Kenapa? Itu akan menjadi pertimbangan yang luar biasa bagi masyarakat yang hadir di musrenbang desa tersebut untuk menilai mana yang lebih penting. Ternyata dek jurusan antara dusun pundi, musuh pundi, dusun A ke B ini aksesnya luar biasa Pak. Karena ini aksesnya pertanian. Lelek itu nggak dibangun ya petani gak iso liwat. Lah iki itu kan menjadi pertimbangan yang sangat berat karena akses unsur kemanfaatannya, sehingga harus didahulukan timbangannya sing dalan sing wis biasa artinya di benakne aspale biasanya kan ngoten. Sehingga dalam rangka menuju mana yang lebih prioritas ya ditimbang dari unsur tersebut. Tapi kalau misal Pak Kades di RPJM-nya sudah mengacu tahunan ya nggak apa-apa, yang penting memenuhi unsur prioritas tersebut ya yang dianggap yang paling mendesak. Tapi tidak harus tahun 1, 2, 3. Sekarang tahun keberapa Gus? Tahun ke-3 atau ke-4 ini?
Atau bisa ke-4 atau ke-5. Lah ini kan juga bisa melihat, oh berarti yang sudah terbangun nih piro ae kan ngoten. Harusnya ini juga jadi evaluasi tim penyusun. 2017 Pak Kades ini sudah membangun apa saja. 2018 apa saja, sehingga karya yang dihasilkan dalam rangka progres pembangunan di Desa Keling ini tidak tertinggal. Oh gitu bisa pas aku, nah mungkin bisa oke ngoten nek karo ngantuk-ngantuk kan gak sibuk arep omah kan ngoten. Tiba sakmene kae sing wis dibangun. Tidak hanya sarprasnya saja kan ngoten. Oh berarti ada dhisik Keling gak enek guwa saiki. Wah ngono barang kan cara dadi nopo istilahnya. Sebenarnya ini karya yang dihasilkan selama dalam rangka memimpin Desa Keling. Nah itu perlu. Kadang karena lupa hal semacam itu. Menurut saya Musdes hanya sebatas formalitas. Padahal di sini adalah ajang informasi yang luar biasa yang harus disampaikan. Karena ini adalah dianggap lembaga tertinggi di dalam musyawarah. Yang hadir di Musdes hari ini ya tidak semua orang, Bapak Ibu. Siapa yang tahu struktural desa? Siapa yang tahu kepentingan desa kalau tidak orang yang tertentu kan ngoten. Belum tentu orang yang rasan-rasan dusun-dusun dan warung-warung belum tentu ruwe pokoknya bantuan, padahal bantuan ini rupanya enek songo. Ruwe pokok bantuan, pokok gak dikai yo ditenono. Nah, biasanya kan ngoten. Tapi orang masyarakat awam tidak mengetahui jenis bantuan. Nah, semacam itu kadang-kadang perlu disampaikan juga. Nah, Gus Rofi mungkin dalam rangka Musrebang juga harus menyampaikan Desa Keling sing oleh PKH sekian ribu, sing oleh BPNT sekian ribu, BLTDD sekian ratus. Apa perlu disampaikan? Sangat perlu, karena itu setidaknya mengevaluasi apa yang menjadi program pemerintah desa. Kadang-kala ini lali, Pak. Saya bukan lali, tidak terbaca, padahal itu penting. Karya apa yang terjadi? Padahal saya sing jaring BLTDD kemarin yo kasut-kasut atau perangkat desa yang di wilayah setempat atau bahkan RT sing gak karep orang ditempar-tempar tiga tonggo-tonggo nih semua oleh pengetulure. Kadang kalau ngomong ngeten niku, tapi hal semacam itu tidak terbaca sama sekali. Padahal mencari target itu nggak semudah yang kita bayangkan. Aku lek milih wong iki padahal keadaane meh padha. Kuotane lho mbur saiki. Wargane 10 sing gak duwe wong 7, jatahe 3. Piye jenengan lek milih? Lah ini menurut saya kadang-kadang ya tidak menjadi pikiran masyarakat yang ada di bawah. Ruwe kok aku belas gak tahu bapak aku mesti kelewatan. Dan saya ngerti nih warung-warung ngerti nih. Delalah pas nepake aku kok ya diliwatin. Padahal ya namu beras. Padahal harusnya kalau kita berpikir logis, ya semuanya yang namanya bantuan itu mengandung unsur prasyarat. Syaratnya nopo? Syaratnya kuduran duwe. Syaratnya kuduran duwe, terutama niku tidak layak dalam rangka segala hal, sehingga seolah-olah sekarang dikatakan dapat bantuan. Padahal cara golek kriteria bantuan itu mau menurut saya golek Keling ini koyoke layak kabeh, Gus. Wong muni gak duwe nyatane yo lek numpak njupuk bantuan pede nyar-nyar. Gawe napa jenenge gelawar pakai long dress merek kalau tak sawang merek Nibras kemarin. Marang ya. Sampai kalau tak tangkep nih. Merek baju iki laro kan gleber itu. Apa bibiran ya bawang kok yang biasa itu. Oh ya kan ternyata apa ada unsur iki om biyen yo ngewangi aku kan ngono. Ya enggak bisa dipungkiri kan ngoten. Tapi lain desa lain seni. Enek sing jujur ya enek sing sampai moro diterno beca bareng kan ngeten sampai nun saya sampai wedine gak entuk panggah diterno panggah budal sampai nuntun bahkan sampai damel napa niki lho jagrak untuk berjalan padahal diwakilkan untuk ahli waris atau saudaranya bahwa KTP-nya sebenarnya lek cara didampingi kali kasune setempat sakjane kan ya wis iso ngoten ta maksudnya gak percaya iki lho putune kan ngoten. Iku lek BLTDD wae. Kantor pos itu saya biasane harus ada bukti atau setidaknya dibalik kantor pos diterno nang ngene omahe.
Enten sing ngoten apa mboten Tekeling? Niku repot karena unsur kepercayaan kaitannya dengan bantuan luar biasa. Apalagi sekarang bantuan yang notabene beda jeneng, sewu. Muhammad ten KTP. Ternyata di bantuan yang turun jenenge disingkat MTT. Gak iso metu bantuan sakniki niku. Nah, makanya serowepot gak karuan. Hal semacam itu siapa yang menentukan? Ya bukan ranah kulo. Itu ranah pusat seperti itu kebijakannya, mengingat menteri ini nyar senengane yo ngomong tegas dan sebagainya, akhirnya dan gak karu-karuan. Nah, berkaitan dengan hal semacam itu, ini saya berkaitan di perencanaan yang direncanakan Desa Keling, harapannya sih semuanya bisa tercover sehingga dalam proses SDM termasuk pemerhatian bantuan tersebut bisa tercover semua. Pun lanjut lagi ke RKP. Bapak Ibu, setelah dalam rangka musrenbang penetapan tersebut, sehingga Bapak Ibu yang menerima materi ini nanti bisa membawa cerita itu aku musrenbang des iki lho materi ini kan. Sehingga ketika ditanya, kalau dalam rangka pembangunan di 2022 ini yang sudah disepakati dan sudah dihadiri sekian tokoh yang hadir, ketika ada perubahan semacam ini, seyogyanya juga bisa menyampaikan, ojo dititani pokoknya iki aku harus ditulis kan ngoten. Biasanya ngoten. RT 10 iki kate dibangun selekane nek Keling iki wis tane pokoknya kudu dibangun. Lah sing wae dhuwit ternyata menyuruh untuk merubah anggaran karena ada anggaran yang harus dianggarkan, sehingga kegiatan tersebut terdampak yang mengharuskan meng-cancel bangun tersebut. Dan ini juga harus dipahami Bapak Ibu. Kadang kalau saya ya karena saya berbicara seperti ini di forum juga ada yang tahu banyak, kemudian jarene dibangun sampai 3 tahun kepungkur gak dibangun-bangun. Ini kita jelas harus piye ini kronologi ini. Dan ini perlu disampaikan dari masing-masing tiap warga, lebih-lebih yang hadir pada Musdes hari ini. Berarti lek ngerencanakno itu belum tentu dilaksanakan. Lah lek ten Keling niki rata-rata pripun? Bahkan sing gak nduk rencana sampai dibangun. Niki malah overload. Tapi walaupun ada yang dikorbankan, walaupun ada, tapi akhirnya kan tidak semua desa, bahkan di 2020 kemarin ada 2 atau 3 desa Pak Sabtu ya tidak bangun sama sekali. Blas gak bangun Pak. Bantuan dana desa 1,2 miliar, 1, atau di bawah 1 enggak bangun blas, habis DPLT tok. Yo karo seolah-olah memang ringan, tapi lek dipikir secara mendalam yo memang momennya seperti ini, sing wae dhuwit yo ngongkoni ngene, tapi gak dilakoni ku yo kleru. Nah, sehingga dalam rangka menentukan hal semacam ini perlu pemahaman bersama. Enek sing bangun kok kono lumpang bangun, nah aku kok gak bangun jane piye iki ora. Enten ngeten sing ngomong sinten? RT RW Pak Bu. Aduh, berarti niki nek musrenbang koyo Pak Nun saya ibarat kula ngomong ngeten iki berarti antara yo wis paling lek gak dolanan HP karo ngantuk-ngantuk. Harapannya paham maksudku ngoten. Makanya saya pun pirang jam ya. Setengah jam ya. Sehingga dalam musrenbang des itu disepakatilah sehingga kata-kata rancangan yang dibawa materi oleh setiap audien tersebut dicoret bareng-bareng. Jadi rencana kerja pemerintah desa. Ya itulah 1 tahun ke depan yang akan dilakukan sebagai pancatan pijakan menyusun APBDes. Tapi ten Keling insyaallah pun ngoten Gus. Dadi RKP-ne mesti dadi dhisik kan ngoten. Lek beberapa desa kan mboten. APBDes pakai RKP. Jadi APBDes dadi RKP-ne lagi melok-melok gawe. Sik kinun sewu iki
adik-adik mahasiswa mesti ngomong saja ngomong apa ini paling. Sementara sama rumah desa kalau akhirnya paham, bisa aku tadi sampai nggak paham. Jadi ketika RKP yang ditetapkan ini ya harusnya menjadi sandungannya APBDes untuk merencanakan. Kudunya kan ngono, boten niku. Ya mereka ini nggak siap, Musdes RKP ini nggak siap, nggak gelem gali, nggak gelem golei materi ini, yo nggak gelem nang dusun-dusun. Kalau nang dusun dekat, yuk kakek nusulan malah gak karo-karuan kan ngono. Tapi kalau dasarnya sudah dari awal sampun pun ngoten, enak bu aslinya ngoten, enak. Jadi non saya kalau Surabaya karek, Pak Lurahnya karek iya urusannya dusunmu, usul gue berarti kan ngoten. Dan sepakati monggo, kalau tidak sepakati mana yang tidak sepakat, ayo kita bicarakan bareng kan ngoten. Nah itulah yang menjadi mufakat di dalam rangka penyusunan. Kadang kalau menurut saya hal semacam ini dalam Musrebang Des tidak disampaikan. Yang terakhir, setelah Musrebang Des itu akan selain mengacu pada lokal-lokal yang disaring usulannya, juga melihat ada DURKP, daftar usulan rencana kerja. DURKP nopo? Dana yang digelontorkan pemerintah dari pusat ke desa. Contohnya nopo? PKK provinsi, termasuk aja bentuk bumdes nih Gus. Ini termasuk juga masuk DU. Nah, kalau realisasi 2021 berarti tidak DU. Yang dianggap usulan yang paling rumit, paling anggarannya paling besar, inilah yang dijadikan daftar usulan RKP yang dibawa ke Musrebang Kecamatan. Jadi Musrebang Kecamatan nggawa usulan ya sing akeh gak apa-apa. Usul lagi iso nggo 10 sing gede-gede. Nah, jadi desa seolah-olah nggak sanggup membiayai itu. Kira-kira tenggeling tasnya enten.